Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang laki-laki dengan tugas dan tanggung jawab, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wanita. Di dalam ayat ini keduanya diberikan petunjuk. As-salihatu qanitat. Maka wanita-wanita yang saleh, salihat, kemudian qanitat adalah as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita-wanita yang saleh itu pada hakikatnya adalah mereka yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan memelihara diri mereka di saat suaminya sedang ghaib, sedang dalam keadaan tidak ada bersamanya. Bima hafizallah, karena Allah telah memelihara mereka. Jadi di sini dijelaskan kalau ar-rijal, laki-laki bertanggung jawab memimpin, menjaga, mendidik. Maka wanita apa tanggung jawabnya? Menjadi wanita yang salihah. Apa karakteristik wanita salihah itu? Di dalam ayat ini ada dua pula. Yang pertama adalah qanitat. Pertama adalah qanitat. Apa makna qanitat? Muti'at, tunduk, patuh. Makna qanitat. Dalam salat, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk salat karena Allah dengan penuh rasa ketundukan. Makna qanitat bukan hanya tunduk secara fisik, tetapi tunduk juga secara batin. Di salihat itu ciri-cirinya tidak sebatas berjilbab, tapi setidaknya yang menutup aurat itu sudah memakai salah satu ciri qanitat. Makanya bukan mengimbau bapak dan ibu, awak bertanggung jawab menjaga aurat anak-anak. Dahululah dibuat perda menutup aurat. Perda sebatas itu dan bisa sekolah, di tempat-tempat mereka bertugas. Tapi di luar sekolah siapa akan menjaga jilbab anak-anak? Awak bersama masyarakat. Kau tidak. Tapi hasilnya dari gerbang sekolah. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, orang tua. Untuk memberikan pemahaman. Nah, jilbab itu bukan aksesoris sekolah. Jilbab itu adalah kewajiban wanita muslimah. Jadi qanitat maknanya bukan hanya sekedar berhijab. Kadang-kadang kan kita terlalu menyimpelkan. Oh, wanita saleh jilbab sedak tangga. Jilbab tak tangga tapi joget-joget ndaklah berhenti. Tak qanitat namanya.
jilbabnya rapi, tapi pas disarahkan amanah korupsi jo, itu tidak qanitat. Jadi kalau laki-laki diberikan amanah sebagai qawwam, maka wanita diberikan tugas agar dia menjadi wanita yang salihat. Siapa wanita yang saleh itu? Karakter pertamanya qanitah. Qanitah apa maknanya? Muti'ah. Nah, berarti sebelum kita berbicara taat kepada suami, yang notabene laki-laki, ya, yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin, memberi nafkah, melakukan riayah, pemeliharaan, dan juga tarbiyah. Sebelum berbicara itu, apa yang dituntut oleh ayat ini? Itu qanitat, tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang karunia Allah semuanya. Jadi karakter pertama tunduk. Kepada siapa ketundukan pertama? Kepada Allah yang telah meletakkan ketentuan ini. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa ketaatan kepada suami lebih didahulukan daripada ketaatan kepada Allah. Tidak benar. Karena itu kalau suami walaupun dia bertanggung jawab atas kita, tapi kalau yang disuruhnya, yang diarahkan, yang ditunjukkannya bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada taat dalam perkara itu. Kalau kita urut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama, dan kepada Rasulnya. Setelah itu siapa? Orang tua, kan? Kepada orang tua saja tidak buta harus taat. Ada batasnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, jangan kamu taati keduanya. Kalau disuruh berbuat maksiat tidak ada taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau makhluk menyuruh kita mendurhaka kepada Allah, jangan. Jadi makna qanitat muti'ah, taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada laki-laki yang diberikan amanah tanggung jawab untuk memimpin di dalam rumah tangga. Kemudian karakter kedua wanita salihat itu apa? Hafizatun lil ghaib, yang menjaga dirinya, ketika suaminya gaib, ketika suaminya tidak berada bersamanya. Jadi apa maknanya? Hafizatun lil ghaib ay hafizatu lil furuji fi ghaibatil azwaj, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada bersamanya. Termasuk juga hafizatu li sirrihim, menjaga rahasia rumah tangganya. Yang berpendapat apa yang dijaga? Dirinya. Kalau sudah tidak ada lagi kesetiaan seperti itu, maka itu bukanlah wanita salihah yang harus dipertahankan.
Makanya Umar bin Al-Khattab minta putranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Umar ceraikan istrinya. Abdullah, ceraikan istrimu. Kenapa? Ada beberapa riwayat kita baca karena istri itu la taruddu yada lamisin, tidak menolak tangan orang yang akan menyentuhnya. Basuh awaknya murahan, si anak mengakuk galak saja. Dan bahkan dalam hadis lain dikatakan dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud Sahih dari Ibnu Abbas, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, orang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, inna li imra'atan la taruddu yada lamisin. Ya Rasulullah, saya punya istri tapi tidak menolak tangan orang dan mengakuknya dah. Makanya hati-hati je tu. Perhati-perhatian lah reuni-reuni tu. Dulu kadang umur 60 nya sangkuan 6 balik je masuk SMA lamu. Bagaluinya bagaini. Padahal di belakang lah do cucu begitu. Tak malu. Ada laki-laki dulu mengadu kepada Nabi, saya punya istri ya Rasulullah, tapi la taruddu yada lamis, tak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Bagara aja orang laki tangan orang ke baunya galak saja. Itu la taruddu yada lamis namanya. Makanya saya tidak ada menyuruh ibu-ibu untuk bersalam dengan laki-laki. Tidak perlu. Tak sopan ni hendaklah. Kesopanan tidak itu yang, kesopanan tidak diukur dari itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mau menyalami wanita. Walaupun ada beberapa riwayat beliau dipegang oleh wanita, tetapi kata ulama setelah ditelusuri itu yang sudah berumur sekali, yang bukan mazinnatus syahwah. Nak Nabi pula nak muluan tangan. Karena itu bersalaman laki-laki dan perempuan tidak disyariatkan di dalam Islam. Ampunan dan kurang nyaman mencari kini metode pendidikan. Kalau pendidikan SMA nak cium tangan je lah ke guru. Laki-laki cium tangan ke guru pedusi, nak pedusi cium tangan ke guru laki-laki, tidak bersalam saja. Itu nak dari mana tu pendidikan seperti itu? Jadi jangan heran murid laki-laki jatuh hati ke ibu gurunya kain. Murid pedusi jatuh hati ke pak gurunya. Itu membuka pintu fitnah saja. Kalau ketika dia taman kanak-kanak, SD boleh sebagai bagian pendidikan, taruhlah untuk mengajarkan begini kepada guru, kepada orang tuanya. Tetapi kalau sudah dia balik,
Jadilah didik anak-anak itu malu. Nah, ketika orang tadi mengadu kepada Nabi bahwa dia punya istri yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya, apa kata Nabi? Tallikha. Talak dia, kata Nabi. Talak sajalah. Coba bayangkan. Kalau lebih itu perangainya, kata Nabi, talak saja dia. Cuma yang laki-laki ini kok, inni uhibbuha, tapi ambo sayang kayaknya ya Rasulullah. Di dalam riwayat lain ada bunyinya, akhafu an tatba'aha nafsi. Saya khawatir insyaallah kalau ambo talak hatimu tak bisa jauh lah, tak lapih darinya. Nah, kalau begitu qala kata Nabi fastamti' biha. Apa makna istimta'? Silakan engkau jalani hidup nyaman dengan dia. Maknanya apa? Jangan kamu biarkan dia begitu saja. Artinya kalau hendak mempertahankannya, faqawwimha, luruskan perangainya dan serupa itu tuh. Jangan teruskan seperti itu, didik dia dengan baik. Itu makna istimta di situ. Nah, makanya kalau kita baca syarah hadis itu, idza iktashafa, apabila seseorang terungkap, tersingkap di hadapannya fi zaujah, pada istrinya ada iwajun, ada perbuatan yang tidak lurus, bengkok sikapnya, tidak benar, maka hendaklah ayyuqawwimaha, hendaklah dia meluruskan dan bengkok tadi. Maknanya itulah peran tarbiyah tadi. Artinya Nabi berpesan, kalau hendak kena muka dibantu, talak jelalai. Kalau engkau sayang kainyo, jadi pelapeh serupa itu tarui. Itu maknanya. Begitu juga kalau dibawakan, bagaimana kan kadang-kadang anda bertanya, Pak, kalau kami nak bersua laki serupa itu, kalau suami kerjanya menyimpang dari jalan yang hak, nyimpang, berzinanya, atau berpacarannya, boleh nak gadi orang, ini berbeda dari konsep menikah. Satu lagi, ini lain masalah. Kalau menikah cik lain memenuhi syarat, tidak berdosa. Tetapi kalau berzina, membawa wanita tidak benar, apakah perempuan diam pula? Tidak. Perempuan apabila bertemu pasangannya tidak menjalankan perintah syarak dan khawatir yang seperti itu, kadang akan mendatangkan mudarat kepada keluarga dan kepada dirinya. Coba bayangkan, ada laki-laki tidak menjaga dirinya, apa akibatnya? Akibatnya bisa dia membawa penyakit kepada istrinya macam. Dalam kondisi seperti itu, apakah berdosa istri meminta talak? Tidak. Tak berdosa. So, kenapa? Karena dia sudah terancam dengan perbuatan seperti itu. Jadi perlakuan adil di dalam syariat. Jangankan perkara berselingkuh, perkara berzina, nafkah saja tidak diberikan sekian lama, berhak wanita di dalam ta'liq talak untuk menuntut talak. Apabila
Dalam ta'liq gitu, apabila saya meninggalkan istri saya sekian bulan berturut-turut dan istri saya tidak terima. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, apakah wanita termasuk nusus, termasuk wanita yang durhaka kepada suami? Tidak. Nah, apalagi kalau nyoba zina setiap pai dinas, keluar tak kemana-mana perginya. Dulu ada hotel di Jakarta itu, yang sayang videonya tidak dibuka. Kalau dibuka mungkin banyak itu pejabat-pejabat dan tetangkok. Isinya mereka saja yang masuk ke sana kabarnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu bukan menikah. Berselingkuh namanya. Berarti laki-laki itu tidak menjaga kehormatannya. Nah, yang seperti itu kalau istri meminta agar dia diceraikan, apakah tuntutan seperti itu merupakan haram pula bagi dia surga? Tidak masuk kategori. Itu kalau tidak ada alasan sama sekali. Nah, jadi, tapi kalau ada orang yang ingin bertahan seperti itu, jangan diam. Jangan biarkan pasangan itu berjalan tidak lurus. Suami begitu, istri begitu. Ingatkan. Kemana fastamti' biha, silakan engkau bersenang-senang dengan istrimu karena engkau menyayanginya. Tetapi di dalam kalimat itu tersimpan apa? Qawwimha wa aslihha. Luruskan dan perbaiki dia. Jangan biarkan dia seperti itu. Kesetiaan itu perlu. Jangan dianggap ringan saja. Nah, jadi apabila seorang wanita melakukan perbuatan yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pula kepada suaminya, dan tidak menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada, berarti dia tidak dalam kategori wanita yang salihah.